Halo semuanya, masih bersama dengan saya Benny. Kita sedang belajar bersama-sama dalam sebuah serial khotbah yang bernama Dream Killers atau pembunuh-pembunuh mimpi. Video-video sebelumnya kita telah belajar tentang pembunuh yang pertama yang namanya adalah temporary circumstances atau masalah krisis yang datang di hidup kita yang sebenarnya sifatnya cuma sementara. Nah, di video yang berikut ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembunuh mimpi yang kedua yang saya beri nama adalah divine delay atau penundaan yang ilahi. Bahwa saya juga menemukan kadang-kadang ada orang-orang yang menyerah di tengah jalan juga. Orang-orang yang berhenti kejar mimpi Tuhan dalam hidupnya. Yang berhenti percaya bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupannya ketika mereka dihadapi dengan sebuah situasi ini. Namanya adalah penundaan. Ada orang yang bilang, Pak, saya sudah bayar persembahan, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut ibadah dari hari Senin sampai Selasa, sampai hari Minggu. Tapi kok sampai hari ini janji itu belum saya terima. Padahal saya sudah berusaha memberi yang terbaik. Tapi kok nggak ada terobosan dalam keuangan saya. Suami saya masih belum pulang sampai hari ini. Krisis di bisnis saya nggak berkunjung selesai juga. Kenapa ini terjadi? Penundaan demi penundaan terjadi terus. Nggak sedikit orang-orang yang di posisi seperti ini bisa berkata bahwa ngapain saya ikut iman saya kalau seperti ini caranya. Mendingan saya kembali kepada hidup saya yang dulu aja. Mendingan saya kembali kepada cara saya yang lama aja. Tanpa sadar ada orang-orang yang akhirnya menyerah ketika Tuhan mengizinkan penundaan terjadi. Karena itu saya memberi nama divine delay atau penundaan ilahi. Artinya apa? Kata ilahi mengarah kepada ada penundaan-penundaan yang Tuhan mengizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita suka tentang pesan tentang percepatan. Di beberapa tempat kita mendengar pesan-pesan ini bahwa Tuhan akan memberikan percepatan atas rencananya dalam kehidupan kita. Tapi di saat orang-orang berbicara tentang percepatan, hari ini saya malah mau berbicara tentang kata ini, penundaan. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita perlu temukan pemahaman di balik itu, sehingga waktu kita bisa mengatasinya, saya yakin kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kadang Tuhan mengizinkan penundaan terjadi dalam hidup kita? Saya membayangkannya adalah bahwa seperti kayak Tuhan itu memberikan atau menaruh kita ke dalam sebuah alat yang kalau kita sering kenal namanya adalah mesin treadmill. Nah, Anda tahu itu? Pernah nggak ngerasain sih kita lari tapi nggak maju-maju? Kita udah semakin kita kencang berlari, semakin kita berusaha berlari, sepertinya kita kayak nggak kemana-mana, cuma kayak jalan di tempat aja. Sejujurnya kalau ditanya sama saya lebih menyukai jogging atau jalan pagi di tempat yang terbuka, lihat pemandangan baik di taman, di pantai mungkin, atau di gunung mungkin. Tapi mesin treadmill itu adalah salah satu mesin yang saya kurang suka, saya nggak bisa enjoy di situ. Kenapa? Karena menurut saya cuma lihat jalan di situ-situ aja, cuma dengan mesin aja, dan kayaknya kok nggak maju-maju. Dan kadang-kadang saya menemukan Tuhan sepertinya kayak taruh kita di mesin treadmill. Sehingga semakin kencang kita berusaha untuk maju, sepertinya kayak kok kita nggak maju-maju. Apalagi kalau kita mengalami situasi di mana kita seperti kayak lari di mesin treadmill, tapi di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita orang-orang udah lari maju ke depan. Orang-orang sudah melaju sampai ke depan dan kita cuma lihat dan kita berkata, wow dia udah punya itu. Wow dia sudah bikin itu. Wow dia bisa lakukan itu. Ada hal-hal yang dia sudah lakukan sedang kita mungkin sepertinya kayak nggak kemana-mana. Kita mungkin sepertinya kayak mengalami penundaan demi penundaan terus dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang saya belajar, bahwa mungkin orang nggak suka ditaruh di mesin treadmill. Tapi saya menemukan bahwa mesin treadmill melatih dua hal, stamina dan kekuatan seseorang. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami fase seperti itu, bukan karena Tuhan suka menyiksa, Tuhan suka buat hal yang gak baik sama hidup kita. Tapi sebenarnya mungkinkah itu adalah momen di mana Tuhan sedang melatih, pertama kekuatan kita, kedua stamina kita. Karena waktu kita berlatih di situ, stamina kita makin kuat, kekuatan kita makin kuat. Dan ini yang saya percaya, bahwa tidak selama-lamanya kita ditaruh di mesin seperti itu.
Mungkin satu hari nanti Tuhan bisa angkat mesin treadmill itu dari hidup kita, dan ini yang saya temukan. Kita bisa berlari 10 kali lebih kencang dari orang yang mendahului kita. Kita bisa punya kekuatan 10 kali lebih kuat dari orang-orang yang telah mendahului kita. Karena itu makanya dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, Paulus berkata, kenapa kamu telah memulai dari roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Nah, saya menemukan bahwa kita perlu membangun kekuatan bukan cuma hebat dalam memulai sesuatu, tapi harusnya kita juga punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Seharusnya kita dikenal menjadi orang-orang yang memulai dari roh dan mengakhiri juga dengan roh. Artinya perlu ada sebuah proses yang terbangun dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak cuma memulai yang baik, tapi kita juga bisa terus berjalan secara konsisten dan bisa sampai pada ujungnya kita menyelesaikan dengan baik. Penundaan Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa melatih diri kita menghadapi masa-masa di mana akhirnya kita menyadari bahwa kita perlu menyelesaikan apa yang telah kita mulai dalam kehidupan kita. So, mari kita melihat penundaan dari angle yang sedikit berbeda. Penundaan adalah momen terbaik buat saya, di mana saya mulai konsolidasi dengan apa yang sedang saya bangun dalam hidup saya. Di mana saya mulai review ulang, di mana saya mulai tarik mundur dulu untuk mulai mempersiapkan diri lebih baik lagi. Karena saya tahu bahwa tidak selamanya saya akan berhenti. Tidak selamanya saya sepertinya mengalami penundaan. Saya tahu Tuhan punya waktu yang terbaik untuk saya bisa melewati fase ini. Sehingga ketika saya berhasil melewati fase ini, saya tahu ada janji yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupan saya. Karena itu mari sama-sama kita dengan bijaksana lewati masa-masa penundaan ini dengan percaya bahwa di balik itu Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Terus maju, terus melangkah, sehingga kita bisa mengalahkan pembunuh yang kedua ini, yaitu penundaan yang ilahi yang saya percaya dapat kita lewati bersama-sama. So, itu adalah pembunuh yang kedua, Pak Saudara. Mari nanti kita belajar lagi bersama-sama, kita lihat dari video berikutnya tentang siapakah pembunuh yang ketiga dalam Dream Killers ini. Terima kasih, stay tune, God bless you.